Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pada saat itu, begitu Chu Xingyun menarik proyeksi dari 72 Yuanshan, maka, negara seperti apa yang akan dicapai budidaya Xingshan dari Yuanshan Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa bahkan jika dia bersembunyi di bumi yang paling rahasia dan paling aman ini, 72 avatar ini hampir tidak bisa lepas dari bencana. Lagi pula, di bawah perang itu, seluruh bumi yang sepi hancur. Bahkan jika Anda bersembunyi di pusat bumi ini, saya khawatir itu tidak berguna. Namun demikian, Chu Xingyun tidak bisa menemukannya lagi, tempat yang lebih terpencil dan lebih aman daripada di jantung bumi. Jika persembunyian di tempat ini dihancurkan, dimanapun Anda bersembunyi, saya khawatir hasilnya tidak akan berbeda. 72 avatar dikirim, dan ketika Chu Xingyun hendak berbalik dan pergi, sesosok yang berapi-api tiba-tiba melompat keluar dari lava dan jatuh di depan Chu Xingyun. Melihat sekeliling, sosok ini tidak lain, itu adalah salah satu dari 72 dewa. Curiga, dia melihat avatar yang bermartabat itu dan Chu Xingyun mengerti mengapa dia datang. Ternyata setelah berintegrasi dengan lava inti bumi, avatar ini berenang sepanjang jalan dan menemukan bayi. Mengikuti di belakang doppelganger, Chu Xingyun bergegas sepanjang jalan dan akhirnya mencapai pusat inti, dalam ruang lava. Melihat sekeliling, ada pohon kecil aneh yang tumbuh di dalam ruang lava. Akar pohon kecil sangat banyak, sangat lebat dan ada sebanyak 10 juta akar. Puluhan ribu akar itu diceburkan ke lava di sekitarnya secara terpisah. Aliran lava merah dan panas mengalir di sepanjang akar dan mengalir ke cabang dan batang pohon kecil. Pada akhirnya, semua api dan panas mengalir ke pohon kecil yang aneh, dengan buah merah seperti tomat. Begitu memasuki ruang lava, Chu Xingyun mencium bau manis yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Buah Vena Bumi. Melihat pohon kecil yang aneh dan buah seperti tomat, hati Chu Xingyun bergetar hebat dan bahkan murid-muridnya berkontraksi seperti jarum. Buah Dewa Bumi ini hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa hanya di dalam magma di bawah gunung berapi aktif Yizai yang dapat menghasilkan Vena Bumi. Namun, menurut legenda, Vena Bumi seharusnya hanya seukuran ibu jari. Tapi di hadapanku, buah urat nadi bumi ini seukuran kepalan tangan orang dewasa. Berapa tahun sudah ada buah urat nadi ini? Saya khawatir, sejak awal dunia, saat ketika dunia ini baru saja terbentuk, urat bumi ini ada di sini. Setelah menghela nafas panjang, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya, dan segera datang ke bumi Vena sebelum buah. Buah Dewa Bumi Vena tidak perlu disempurnakan, juga tidak perlu dibuat menjadi benda yang membakar dupa, del. Sebelum dapat digunakan, satu-satunya cara untuk menggunakan urat bumi adalah dengan memakannya di tempat. Kalau tidak peduli metode apa yang digunakan, itu akan membuang lebih dari 80% kekuatan urat bumi. Chu Xingyun mengerucutkan bibirnya dan mencium lembut di Vena merah. Buka mulutmu dan gunakan gigimu dengan lembut untuk menggigit kulit Vena Bumi merah. Momen berikutnya, luar biasa manis, manis dan lembut, penuh jus buah, tiba-tiba mengalir ke mulut Chu Xingyun. Di antara menelan, Chu Xingyun hanya merasakan bahwa dalam hidup ini, dia belum pernah makan buah yang begitu manis dan lezat. Jangan melihat bahwa pohon kecil itu tidak besar, tetapi akarnya sangat banyak, ada sebanyak 10.000 akar. Setelah menelan ratusan mulut berturut-turut, kulit urat-urat tanah telah benar-benar layu. Namun, dalam pandangan itu, cabang-cabang tanah Vena dan akar, sejumlah besar cairan kemerahan mengalir terus-menerus, mengalir ke perut Chu Xingyun. Antara minum dengan senang hati, secara bertahap buah pohon kecil yang aneh layu, dan cabang-cabangnya layu, dan bahkan puluhan ribu rambut akar berangsur-angsur hancur. Akhirnya, dengan merokok Chu Xingyun, seluruh urat bumi menghubungkan kulit, cabang, daun, dan rambut akar, dan mereka semua melepaskan diri dari tebing lava di sekitarnya. Setelah memukul 2 cegukan berturut-turut, Chu Xingyun akhirnya menepuk perut dengan puas. Sejauh ini, seluruh urat bumi, bersama dengan akar, cabang, daun, batang, dan buah-buahan, dibiarkan utuh oleh perut Chu Xingyun. Dalam momen yang nyaman, semburan panas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata langsung digunakan dari dada dan perut Chu Xingyun. Dalam deru, seluruh tubuh Chu Xingyun naik api berapi-api. Dalam sekejap, pakaian Chu Xingyun di sekitarnya terbakar menjadi abu. Melihat nyala api Chu Xingyun yang menyembur dari pori-pori di sekitarnya, dia tidak panik, dia tahu, ini adalah api tanah yang terkandung di dalam urat-urat bumi dan buah-buahan, yang melunakkan tubuhnya. Merasakan suhu panas di sekitarnya, meskipun sangat menyakitkan, tetapi sakit seperti itu, Chu Xingyun sangat senang. Bukan hanya daging Chu Xingyun yang telah menderita pengerasan. Bahkan roh primordialnya, di bawah aliran api tanah, berubah sedikit.
Melihat sekeliling, buah seperti tomat yang ditelan Chu Xingyun perlahan muncul di Yuanshan milik Chu Xingyun dan muncul di hati. Cabang buah Dewa Bumi juga muncul di Yuanshan, berubah menjadi pembuluh darah Chu Xingyun. Adapun 10 juta rambut akar itu seperti kapiler, merata di dalam Yuanshan milik Chu Xingyun. Meskipun sudah lama diketahui, setelah menelan buah Dewa Bumi, Anda bisa membuat hati Yuanshan di dalam Yuanshan. Namun, apa yang Chu Xingyun tidak harapkan adalah bahwa Dewa Vena Bumi ini tidak hanya membantunya membentuk hati Yuanshan, tetapi juga melangkah lebih jauh dan membantunya membentuk darah seluruh tubuh. Dengan cara ini, Tianyuan Ningxian Grass telah membentuk jaringan untuk Yuanshan milik Chu Xingyun. Longqi, Dewa Purba Chu Xingyun, membentuk meridian. Daging bawaan Ganoderma lucidum, untuk roh Purba Chu Xingyun, membentuk daging. Buah Dewa Kapal Bumi, sebagai Dewa Yuan Chu Xingyun, membentuk pembuluh darah. Dengan menelan berbagai bahan alami dan harta, Yuanshan Chu Xingyun lebih dan lebih seperti orang yang hidup. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak tinggal banyak dan kembali ke pusat inti bumi lagi, dan dia memanggil semua 72 tempat. Sebagai proyeksi Yuanshan milik Chu Xingyun, 72 avatar ini hampir identik dengan Yuanshan milik Chu Xingyun. Tapi sekarang, setelah Chu Xingyun menggunakan buah bumi Vessel God, Yuanshan jauh lebih kuat dan sempurna daripada Yuanshan, 72 klon Disa. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengorbankan Yuanshan, dan mengizinkan 72 leluhur untuk terus mengekstraksi informasi Yuanshan dan menyalin satu sama lain. Segera 72 Destiny Doppelgangers menyelesaikan seluruh proses penyalinan, dan sekali lagi berubah menjadi 72 api dan bergabung ke lava. Menyaksikan 72 patung pergi, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu dijelaskan, 72 avatar ini secara alami akan terus mencari di lava geosentris ini. Begitu mereka menemukan harta karun itu, mereka akan memberitahu Chu Xingyun melalui telepati sesegera mungkin. Ada 72 dewa di tempat ini, dan harta di bumi ini, tidak peduli seberapa dalam tersembunyi, akan ditemukan cepat atau lambat. Di antara pikiran-pikiran, Chu Xingyun meninggalkan inti dari inti dan pergi melalui dimensi untuk muncul di dalam istana naga di Laut Belanda. Ada 72 dewa, dan semua harta di inti bumi tidak ada yang disembunyikan. Tapi harta karun di laut bawah tersembunyi dalam, dan Chu Xingyun hanya bisa menemukannya dengan kekuatannya sendiri. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, Chu Xingyun mencari jauh-jauh. Meskipun saya telah menginspeksi sebelumnya, pada saat itu, semua inspeksi dilakukan dengan santai, dan pencarian tidak hati-hati. Kali ini, pencarian Chu Xingyun sangat ditargetkan. Banyak tempat di mana dimungkinkan untuk hamil dan melahirkan harta akan ditargetkan untuk dicari. Jangan benar-benar mengatakan, di laut bawah ini, harta yang telah dibiarkan selama ratusan juta tahun telah ditemukan oleh Chu Xingyun satu persatu. Namun, karena pengaruh lingkungan, sebagian besar harta di sini adalah dari sistem kebakaran, dan Chu Xingyun tidak bisa menggunakannya. Namun demikian, bayi adalah bayi, bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda dapat mengeluarkannya dan menukarnya dengan orang lain. Selain itu, meskipun Laut Nether untuk sementara sepi dan sepi, tidak memiliki vitalitas. Tapi cepat atau lambat, Chu Xingyun ingin mengembangkan laut bawah ini. Dengan perluasan kekuatan Laut Nether, bagaimanapun, banyak harta yang dibutuhkan untuk mempersenjatai pasukan Laut Belanda dan semua yang kuat. Sebagai kekuatan partai, Laut Belanda, seperti Sihai lainnya, harus memiliki harta karun sendiri. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak akan pernah jatuh di belakang Istana Naga. Selama pencarian, waktu berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Chu Xingyun baru saja menggali rumput Firewit, dan kemudian tiba-tiba berhenti. Baru saja, Chu Xingyun jelas merasakan bahwa ruang giok yang dia tinggalkan untuk meraj Dragon King dipicu lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin meraj King temukan sendiri, Chu Xingyun tahu bahwa dengan sikap hormat dan takut meraj Dragon untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri jika tidak ada hal-hal besar. Tiba-tiba, Chu Xingyun berhenti mencari, mengeluarkan lempengan batu tua, dan membuka pintu keluar Laut Belanda. Segera pusaran besar berdarah itu muncul di depan Chu Xingyun. Tidak takut untuk lalai, Chu Xingyun memasuki pusaran darah untuk pertama kalinya. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di depan Istana Naga dari klan Meraj di air yang datar dan sepi. Di antara pikirannya, Chu Xingyun pergi satu dimensi, menggunakan simbol ruang giok sebagai koordinat, dan muncul di depan Raja Meraj untuk pertama kalinya. Tidak bagus. Hal besar tidak baik. Melihat Chu Xingyun muncul, Raja Meraj berteriak untuk pertama kalinya. Melihat ujung Raja Meraj, Chu Xingyun mengerutkan kening. Chu Xingyun berkata, apa yang terjadi, Anda berbicara perlahan. Menghadapi masalah Chu Xingyun, Raja Meraj mengambil napas dan panik, untuk menghindari pertempuran orang-orang suku Meraj di mana-mana bergegas kembali ke sarang tua dalam kelompok. Melihat sedih pada Chu Xingyun, Raja Meraj panik dan berkata, tapi karena sering masuk dan keluar, jalan rahasia menuju sarang klan Meraj ditemukan oleh suku iblis.
Apa? Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Raja Meraj, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Meskipun menurut catatan sejarah, sarang tua keluarga Mirian akhirnya dapat ditemukan. Tapi Chu Xingyun tidak yakin apakah dia ditemukan saat ini. Lagi pula, waktu famine Times benar-benar terlalu lama, dan menunggu kemalasan telah berlalu ribuan tahun. Karena itu, sejarah dan usia klan iblis tidak teratur, dan banyak yang bahkan terbalik. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Meraj King berkata, sekarang, laut dangkal di luar saluran telah dikelilingi oleh ratusan juta tentara klan iblis. Bahkan jika kita pasang sayap kita, tidak ada cara untuk melarikan diri. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, aku ingat, apakah aku memberimu menara kosong? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Meraj Dragon King tersenyum pahit, menara kosong yang terjebak itu sudah cukup, tetapi siapa yang bisa memikirkannya, perlombaan naga dan perlombaan setan tiba-tiba mulai berkelahi. Mendengarkan ratapan Raja Meraj, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Menara kosong sudah cukup sebelumnya, dan Anda dapat langsung menginstal semua klan Meraj di dekat sarang lama, dan kemudian melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, saat klan naga dan klan iblis bertempur, untuk menghindari perang, klan Mirian di selatan langit dan lautan semuanya bergegas kembali ke sarang tua. Migrasi skala besar seperti itu tidak hanya memperlihatkan lokasi sarang lama keluarga Meraj, tetapi juga, jumlah Meraj di sarang tua meningkat menjadi lebih dari 30 juta. Akibatnya, menara kosong tidak bisa menampung begitu banyak anggota keluarga Meraj. Dan, bagaimana jika itu cocok? Pada saat ini, klan iblis telah mendominasi langit dan bumi, serta semua wilayah laut dangkal. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak punya tempat untuk menetap sama sekali, dan mereka dapat ditemukan oleh klan iblis kapan saja dan sepenuhnya dihancurkan. Pada saat ini, dalam gagasan Meraj Dragon King, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah 9 pangeran Istana Naga Laut Utara yang memiliki hubungan tertentu dengan mereka. Selama Bei Haiken mengirim pasukan, dia bisa membubarkan pasukan ratusan juta monster di luar. Kemudian, ketika pasukan iblis dibubarkan, orang-orang dari keluarga Shenlong bisa bergegas keluar dari celah, memasuki Laut Utara, dan dilindungi oleh Istana Naga Laut Utara. Selain itu, Raja Meraj benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk hidup. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menemukan satu atau dua cara untuk hidup, Anda hanya dapat menyelamatkan sekelompok kecil Meraj. Sebagian besar orang Meraj masih akan mati dalam api perang. Melihat Chu Xingyun diam, Pantong Dragon King tahu bahwa tanpa memberikan beberapa manfaat, bahkan jika Chu Xingyun ingin menyelamatkan mereka, Raja Naga Laut Utara mungkin tidak setuju. Yang disebut tidak menguntungkan itu tidak terlalu dini, ini adalah kasus di dunia ini, tidak ada yang baik, jangan berharap seseorang membantu Anda. Dalam ratusan juta tahun terakhir, keluarga Meraj, meskipun termasuk keluarga naga, pada dasarnya diasingkan, hidup terpisah, dan sama sekali tidak berpartisipasi dalam keluarga naga. Oleh karena itu, meskipun di permukaan, klan Shenlong juga merupakan anggota klan naga, mematuhi semua perintah dari 4 Raja Naga Laut. Namun pada kenyataannya, keluarga Meraj adalah keluarga naga tanpa kendali. Yang disebut pembangkangan berarti tidak memiliki. Sederhananya, klan Mirian tidak memiliki bos langsung, dan tidak ada yang bisa memesannya. Karena itu, walaupun Meraj adalah naga, ia bebas dari sistem naga. Tapi sekarang, jika Anda terus berdisosiasi, klan Meraj akan musnah. Raja Meraj menggertakkan giginya dan menatap Chu Xingyun. Dia dengan tegas berkata, tolong minta Yang Mulia 9 pangeran untuk menyelamatkan keluarga Meraj selama 9 pangeran dapat menyelamatkan keluarga Meraj kita. Keluarga Meraj ingin hidup selamanya dan setia kepada 9 Yang Mulia. Mendengar kata-kata Raja Meraj, Chu Xingyun terkejut. Tapi segera, Chu Xingyun mengerti. Pada saat ini, jika Meraj tidak mau kembali ke naga, dan mendengarkan pengiriman naga yang bersatu, Forseas Dragon Palace tidak akan mengirim seorang prajurit dan seorang prajurit untuk menyelamatkan Mir. Meraj King sangat cerdas, dia melihat titik kunci, jadi, membuat keputusan dengan tegas. Namun, Raja Meraj masih agak licik, dan dia hanya setia kepada Chu Xingyun, 9 pangeran. Dengan cara ini, meskipun klan Mirian juga harus dikirim oleh Istana Naga 4 Laut, tetapi Chu Xingyun ada di depan, situasi mereka jauh lebih baik. Setelah klan Meraj menjadi klan pelayan dari Yang Mulia, ia secara alami akan menghargainya, dan ia tidak akan dengan mudah membiarkan mereka pergi ke medan perang sebagai umpan meriam dan mati. Jika Anda tidak berpegang teguh pada Chu Xingyun, tetapi cukup kembali ke klan naga, maka masalah tersebut akan dikatakan secara terpisah. Tanpa latar belakang dan dukungan, tidak perlu diragukan bahwa klan Meraj pasti akan menjadi klan meriam. The Meraj Dragon King sangat cerdas, dan bahkan bisa dikatakan sebagai pengkhianat. Jika tidak dipaksa, keluarga Meraj tidak akan pernah terikat pada siapapun dan pasukan. Tapi sekarang, pasukan ratusan juta klan iblis diblokir di luar bagian ke sarang lama klan Mirian. Terlebih lagi, pada saat ini, pasukan klan iblis terus datang, dan setiap saat ada jutaan pasukan iblis yang datang dari laut, darat dan udara dengan dukungan cepat. Pasukan iblis terlalu besar, dan ada terlalu banyak tipe.
Setelah diserang oleh mereka, keluarga Mirage benar-benar sulit untuk terbang. Apa yang bisa ditransfer oleh keluarga Mirage itu akan membunuh 2 atau 3 juta orang, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Namun, untuk menghindari kekacauan, klan Mirage yang bergegas kembali ke base camp Mirage telah melebihi 30 juta. Untungnya, keluarga Mirong memiliki kelahiran yang sangat sulit, jadi ada sangat sedikit anak-anak dari keluarga Mirong. Lebih dari 30 juta Mirage ini, anak-anak yang lemah, hanya 2 juta kurang dari 3 juta. Dalam perenungan, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan menatap Mirage Dragon King. Sepenuhnya menyerah kepada klan naga, dan mengikuti semua kiriman dari klan naga, bukan hal yang baik untuk klan Mirong, kata Chu Xingyun. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, perang ini terkait dengan keberuntungan klan naga. Dalam waktu singkat tidak mungkin berakhir. Bahkan jika sudah berakhir, kerusakan klan naga masih akan sangat besar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mirage Dragon King tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan pahit, kamu berkata aku tidak tahu mengapa pada saat ini. Bahkan jika kamu bergabung dengan klan naga itu hanya akan menunda waktu kepunahan. Di antara kata-kata itu, Raja Mirage mengangkat bahu dan berkata, tapi apakah aku punya pilihan? Jika Istana Naga Beihai tidak segera mengirim seseorang untuk menyelamatkan, keluarga Mirage mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan dalam beberapa hari. Apakah tidak ada pilihan? Menghadapi Mirage King, Chu Xingyun harus setuju dengan Mirage King. Entah dihancurkan segera, atau dapat ditunda untuk beberapa waktu. Menghadapi pilihan semacam ini yang bukan pilihan, Raja Mirage tidak memilih sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa kembali ke lomba naga akan cepat atau lambat akan berakhir, tetapi setidaknya, ada hikmahnya. Tanpa kembali ke yurisdiksi klan naga, klan Mirage tidak dapat bertahan hidup bulan ini. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Mirage Dragon King. Menatap secara mendalam pada Raja Mirage, Chu Xingyun berkata, jadi, Anda menggunakan menara kosong untuk membawa keluarga Mirage muda ke sarang lain yang disiapkan oleh keluarga Mirage sebelumnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Mirage dengan cemas berkata, saya awalnya berencana untuk melakukan ini, tapi, bagaimana dengan lebih dari 30 juta Mirages dewasa? Apakah mereka hanya menonton mereka dan dibunuh oleh balap iblis? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, kamu berkomunikasi dengan mereka sendiri, jika kamu setia padaku, maka aku secara alami akan membawa mereka pergi, jika tidak, jika kamu melakukan makanan darah dari klan iblis, tidak mengherankan bahwa orang lain. Menghadapi usul Chu Xingyun, Mirage King berkata dengan gembira, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda memiliki cara untuk menyelamatkan 30 juta orang Mirage dengan aman? Mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi, Chu Xingyun berkata, saya punya cara untuk mengeluarkan mereka dari sini, tapi saya hanya akan mengambil orang-orang yang telah bekerja untuk saya dan setia kepada orang-orang mirian saya. Dia mengangguk pemahamannya dan berkata, Pil Dragon King berkata, itu sudah pasti, tetapi yang ingin saya ketahui adalah, dapatkah Anda memastikan keamanan naga pantom yang telah Anda ambil? Menghadapi pertanyaan Mirage Dragon King, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Setelah Raja Mirage mengambil Mirage muda, Chu Xingyun secara kolektif dapat mentransfer lebih dari 30 juta pasukan klan Mirage ke Laut Belanda. Begitu sampai di Laut Nether, Chu Xingyun benar-benar berani menjamin keselamatan mereka. Belum lagi bahwa klan iblis tidak bisa memasuki Laut Nether sama sekali, bahkan jika itu bisa masuk. Dengan 72 balista api bumi yang dikendalikan oleh Chu Xingyun, bahkan jika klan iblis mengejar, dijamin bahwa tidak ada kehidupan dan tidak ada kembali. Di antara pikiran, Chu Xingyun berkata, tentu saja, karena saya berani menerima investasi mereka, ada cara untuk memastikan keselamatan mereka, jika tidak kualifikasi apa yang harus saya minta agar mereka setia kepada saya. Mendengar ini, Raja Mirage dengan tegas berkata, selama Anda dapat memastikan keselamatan 30 juta orang Mirage, saya akan mewakili Anda dan melayani Anda. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena itu bekerja untukku, tidak ada lagi Mirage. Meskipun mereka masih Mirage, Mirage sejati masih tergantung pada Anda dan apa yang Anda ambil. 3 juta anak mirian itu akan berlipat ganda dan berkembang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Mirage Dragon tiba-tiba melebar karena terkejut. Melihat tatapan ketakutan Raja Mirage, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu terkejut. Ada 3 alasan utama untuk melakukan ini. Alasan pertama adalah untuk menyembunyikan keluarga Mirage menjadi lebih baik, bahkan jika ditemukan, tidak ada yang tahu ini adalah keluarga Mirage. Alasan kedua adalah untuk lebih melindungi klan Mirage dan menghindari merusak momok klan Mirage karena perilaku 30 juta klan Mirage. Adapun alasan ketiga, Chu Xingyun menganggap dirinya sendiri. Jika selalu Mirage, maka rasa memiliki semua orang terlalu rendah. Jika orang-orang Mirage selalu hidup sendiri, apa itu Chu Xingyun? Yang disebut, bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Hanya ketika Chu Xingyun membangun keluarganya sendiri, dan kemudian semua orang dari suku Mirong, dan orang-orang dari suku ini hidup bersama, mereka dapat membentuk satu keluarga dengan satu hati dan satu hati. Bahkan, Chu Xingyun masih belajar dari ras iblis. Ras iblis terdiri dari orc dan ras burung.
Awalnya, ketika mereka adalah klan burung dan klan orc, meskipun mereka selalu bergandengan tangan dengan klan naga. Tapi jujur saja, antara klan burung dan klan binatang buas, satu sama lain tidak menganggap yang lain sebagai keluarga, dan masing-masing menjaga satu sama lain. Tidak sampai klan burung dan klan binatang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam klan iblis bahwa kewaspadaan satu sama lain akhirnya diturunkan, dan mereka benar-benar menganggap pihak lain sebagai sebuah keluarga. Terlepas dari orc atau burung, semua orang adalah iblis, semua orang adalah keluarga yang sama. Itu juga karena kesatuan klan iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kekuatan klan iblis telah mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 juta tahun terakhir. Mulai sekarang, bahkan jika itu sama kuatnya dengan klan naga, itu benar-benar tidak dapat bertarung melawan klan iblis. Bahkan jika kebuntuan dapat berlanjut untuk sementara waktu, orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa pemenang terakhir dalam pertempuran ini pastilah ras iblis. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa klan iblis dapat melenyapkan klan naga dan menjadi 10.000 klan tertinggi kedua bergantung pada persatuan. Berbicara tentang suku iblis, mereka sebenarnya dibagi menjadi ras yang tak terhitung jumlahnya pada awalnya. Dalam beberapa tahun pertempuran, semua binatang telah berkumpul dalam kelompok untuk pemanasan, membentuk orc. Semua burung terbang juga menumpuk dan membentuk keluarga burung. Pada akhirnya, di tangan leluhur iblis, para orc dan burung akhirnya bekerja bersama untuk membentuk balap iblis. Dari saat klan iblis terbentuk, penurunan klan naga sudah hancur. Langit, lautan, daratan. 3 wilayah utama ini, ketika keduanya bersatu untuk bertarung melawan wilayah terbesar ketiga. Ya, tidak peduli siapa pihak ketiga, pasti akan dikalahkan. Jika naga dan orc disatukan, dapatkah klan burung bersaing? Atau, jika naga dan burung bersatu, apakah orc memiliki ruang untuk bertahan hidup? Jelas, jawabannya adalah tidak. Bukan hanya klan burung dan orc tidak dapat bersaing, tetapi bahkan klan naga dengan laut sebagai bahaya alami tidak dapat menahan serangan klan burung dan orc pada saat yang sama. Klan naga hari ini, pada kenyataannya, memiliki laut sebagai perlindungan, bahkan dalam menghadapi serangan bersama klan burung dan klan orc itu mungkin tak terkalahkan. Selain itu, jika strategi dan taktiknya tepat, Dragon Clan mungkin tidak kalah. Namun faktanya, di dalam ras naga, ada 4 kekuatan utama. Istana Naga Laut Timur, Istana Naga Laut Barat, Istana Naga Laut Selatan, Istana Naga Laut. Forseas Dragon Palace, satu di setiap sisi dan satu di setiap sisi, memiliki Raja Naga yang duduk di setiap wilayah laut. Di permukaan, tampaknya suku naga memiliki 4 tuan, masing-masing mendominasi satu sisi, yang dapat digambarkan sebagai kumpulan bakat. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak naga tersebar, dan kepentingan dan konflik antara keempat laut tidak ada. Terutama dalam menghadapi invasi klan iblis saat ini, setiap perintah klan naga harus berada di antara 4 raja naga laut, dan setidaknya 3 orang menyetujuinya sebelum mereka dapat melaksanakannya. Selain itu, setiap kali klan naga dikirim untuk melawan klan iblis, keempat raja naga memiliki keberatan. Jika memungkinkan, 4 raja naga laut tentu berharap bahwa pasukan lain dari 3 laut akan pergi ke garis depan dan tempat paling berbahaya untuk bertarung melawan klan iblis yang paling kuat. Jika satu pasukan harus dikorbankan, maka keempat Raja Naga Laut berharap bahwa 3 prajurit Naga Laut lainnya akan berkorban alih-alih mengorbankan diri mereka sendiri, dan telah melatih para elit naga selama ribuan tahun. Karena itu, meskipun suku naga memiliki banyak talenta, hak-haknya tersebar, dan hati naga tidak merata. Masing-masing memiliki sempoa kecil sendiri. Dengan persatuan dan kohesi, klan iblis bertarung melawan klan naga bersama. Tetapi di dalam kelompok naga, mereka memiliki pendapat dan perintah yang berbeda, masing-masing dengan sempoa kecil mereka sendiri. Oleh karena itu, seluruh pertempuran berlanjut, efisiensi klan iblis sangat tinggi, cepat dan fleksibel, tegas dan ganas. Naga sangat tidak efisien, dan banyak pertempuran yang bisa menang tidak mau bergerak maju karena perhitungan mereka sendiri, mereka bahkan menyaksikan pasukan persahabatan dimusnahkan tanpa penyelamatan. Pasukan dari 4 naga laut sedang mencoba yang terbaik untuk menjaga vitalitas mereka. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan bahaya, Anda ingin mundur. Sulit bagi iblis untuk menang jika mereka ingin membubarkan dan mengembun, dan gesekan internal ke tim. Karena itu, Chu Xingyun tidak bisa membiarkan keluarga Meraj untuk terus bertindak sebagai keluarga Meraj dalam hal apapun. Jika tidak, Chu Xingyun lebih suka tidak ingin tim ini, mereka juga tidak bisa mentolerir penghancuran persatuan dan suasana dari dalam. Menatap Chu Xingyun, Meraj Dragon King tidak berbicara lama. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya. Meraj King berkata dengan suara yang dalam, saya ingin tahu, dapatkah Anda benar-benar menjamin keselamatan keluarga Meraj? Mengangguk datar, Chu Xingyun berkata, tentu saja, saya memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Menghadapi jaminan Chu Xingyun, Meraj King tidak santai, tetapi terus bertanya, jadi, berapa lama Anda bisa menjaga keselamatan seperti ini? Apakah itu sebentar? Menghadapi pertanyaan Meraj Dragon King, Chu Xingyun tiba-tiba mengerutkan kening.
Melihat Raja Meraj, Chu Xingyun berkata, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah mati, tetapi apa yang ingin saya katakan adalah selama dunia tidak rusak, saya dapat menjamin keselamatan mereka. Dunia hancur. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Meraj King tertegun, dan kemudian tersenyum dan berkata itu tentu saja. Jika bahkan dunia ini rusak, bagaimana bisa keluarga Meraj terhindar? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, aku bisa menjamin bahwa sebelum dunia hancur, keselamatan 3.000 orang Shenlong akan dijaga olehku. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Meraj King berkata, tapi bagaimana jika Anda tidak bisa menyimpannya? Menghadapi pertanyaan Raja Meraj dengan hati-hati, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh, saya tidak menjamin bahwa saya tidak akan memerintahkan pasukan keluarga Meraj untuk bertarung di medan perang. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, apa yang bisa saya jamin adalah menyediakan tempat istirahat untuk 30 juta orang Meraj, di mana keselamatan mereka tidak akan terancam oleh musuh manapun. Melihat serius pada Meraj King, Chu Xingyun melanjutkan, jika saya gagal membuat janji yang saya berikan, maka keefektifan dan kesetiaan semua orang secara alami tidak perlu dipertahankan. Sangat bagus. Dengan puas menganggukkan kepalanya, Meraj King berkata itu saja 30 juta orang Meraj itu menggunakan efisiensi dan kesetiaan mereka sendiri dengan imbalan perlindungan yang mulia Pangeran Sembilan. Ini adalah pertukaran yang setara. Di antara kata-kata itu, Meraj Dragon memalingkan kepalanya dan melihat keluar, dan melanjutkan, ya, meskipun masih ada banyak hal yang harus ditanyakan, tetapi waktunya ketat, pasukan klan iblis dapat menyerang kapan saja, jadi, kita harus segera mulai bermigrasi. Dari proposal Meraj Dragon King, Chu Xingyun tentu setuju dengan 10.000. Segera, Raja Meraj membunyikan siput keluarga Meraj. Direngekan siput, lebih dari 3.000 orang dari klan naga Shenlong berkumpul di istana naga klan Mirian. Segera, Meraj King berbicara situasi saat ini dalam bahasa yang paling sederhana dan langsung. Saya mendengar bahwa pasukan ratusan juta monster di luar dikepung, dan tidak ada penguatan di luar. Semua orang Meraj putus asa. Untungnya, keluarga Mirian tidak akan punah. Pada saat itu, Ao Yun, juga dikenal sebagai Chu Xingyun, bertukar harta mereka dengan menara kosong. Oleh karena itu, dari sekarang hingga sekarang, keluarga Meraj dapat menggunakan menara berlubang untuk memindahkan seluruh istana naga dari keluarga Meraj dan 3 juta anak Meraj untuk memastikan bahwa keluarga Meraj tidak akan punah. Dalam menghadapi hidup dan mati, tidak ada yang bisa acuh tak acuh, dan keluarga Meraj tidak terkecuali. Namun, anak-anak mereka cucu, dapat terus hidup, dan akhirnya memberi mereka kenyamanan. Sebelum pergi, Patriark Shenlong tidak mengatakan apa yang telah ia diskusikan dengan Chu Xingyun. Alasannya adalah bahwa Chu Xingyun juga memiliki ide sendiri. Hanya ketika dia dipaksa ke situasi putus asa dan dihadapkan dengan situasi fana, Chu Xingyun memperpanjang jerami penyelamat nyawanya, dan semua orang akan merasakan betapa berharganya jerami penyelamat ini. Jika semuanya dibahas di meja perundingan dan Anda dapat memesannya langsung. Kemudian orang-orang dari klan Mirong tidak pernah merasakan keputusasaan dan menerimanya secara langsung. Terlebih lagi, lebih dari setengah orang Meraj mungkin tidak mau menerima persyaratan Chu Xingyun, tetapi juga memiliki kondisi dan persyaratan yang keras ini atau itu, yang jelas bukan yang diharapkan Chu Xingyun. Pada saat ini, bahkan jika Chu Xingyun merentangkan sedotan penyelamat jiwa, dalam pikiran orang-orang keluarga Mirian itu hanya sedotan yang tidak cukup untuk bersantai dan tidak berharga. Tidak benar-benar dipaksa ke situasi putus asa, tidak ada yang akan tahu betapa berharganya jerami yang menyelamatkan hidup itu. Ketika Raja Meraj pergi dengan lebih dari 3 juta anak dari keluarga Meraj, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang berdiri kosong, tidak tahu apa yang akan dilakukan Gao selanjutnya. Menyerah kepada ras iblis. Tapi klan iblis tidak perlu tawanan klan naga, juga tidak perlu klan naga untuk menyerah. Mayat naga mati dan naga yang ditangkap dikirim ke naga elang dan naga elang untuk 90 juta musuh bebuyutan naga untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menahan diri terhadap naga. Karena itu, yang disebut penyerahan diri itu lebih buruk daripada mengirim makanan ke pintu Anda, meregangkan kepala Anda dan menunggu orang lain menggigitnya. Jangan menyerah, Anda bisa bertarung head to head, tetapi Anda tidak bisa bertarung lagi. Belum lagi kekuatan individu, sejauh jumlah yang bersangkutan, pasukan iblis di luar hampir tak ada habisnya. Bahkan jika itu adalah kesempatan beruntung untuk memenangkan pertempuran lokal, itu hanya masalah waktu sebelum pasukan setan yang tak berujung dikalahkan dan mati. Sejenak nafas harapan menyebar tak terkendali. Dengan pemikiran tidak lama, mereka semua akan mati. Selain itu, bahkan jika Anda mati, itu masih jauh dari selesai. Setelah pertempuran, tubuh mereka akan diangkut kembali oleh klan iblis. Setelah memasak rumit, mereka akan dibuat menjadi hidangan indah untuk ukiran naga, naga elang, dan naga elang. Berpikir tidak bisa hidup damai setelah kematian, banyak orang dari keluarga Meraj menangis di tempat. Mulai sekarang, bahkan jika Bei Haiken mendukung, dan segera mengirim bala bantuan, sudah terlambat. Klan iblis telah sepenuhnya memblokir bagian itu, dan hanya ada satu jalan keluar, jadi. Klan Meraj telah mencapai situasi putus asa. Dalam suara tangisan, jauh, auman keras datang dari jauh.
Mendengar raungan keras, semua meraj tahu bahwa itu adalah perubahan monster yang menyerang mereka. Setiap raungan berarti ada ilusi, sepenuhnya dihancurkan oleh klan iblis. Mendengarkan suara itu, auman yang semakin dekat dan dekat dengan mereka, dan tiba-tiba, tangisan langit bergema di seluruh dasar laut. Ditangguhkan tinggi di air laut, Chu Xingyun diam-diam mengamati kinerja semua meraj di bawah ini. Semua orang meraj dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari ini adalah seorang pria pemarah dengan temperamen yang kuat dan tidak mau kalah. Bahkan dalam menghadapi keputusasaan, bahkan dalam menghadapi kematian, mereka tidak akan takut, hanya ingin bertarung di medan perang dengan penuh semangat. Adapun apa yang terjadi setelah kematian, mereka tidak akan pernah khawatir tentang hal itu. Mereka semua mati. Siapa peduli dengan apa yang ada di belakang mereka? Bagian kedua adalah sekelompok orang yang lemah hati dan pemalu. Menghadapi bencana pemadaman, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis tanpa bantuan. Pada saat ini, sebagian besar tangisan itu berasal dari kelompok meraj ini. Akhirnya, bagian ketiga relatif tenang. Saya tidak tahu apakah saya melihat melalui kematian atau apa yang menyebabkannya. Mereka tidak menangis, tidak meratap, tetapi duduk di sana dengan tenang, ekspresi di wajah mereka tidak bahagia atau sedih, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan, orang-orang ini masih menghibur naga-naga yang menangis itu. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, telinga mendengar deru di kejauhan semakin dekat dan Chu Xingyun akhirnya mulai bertindak. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mendayung air, dan muncul di depan sekelompok orang kuat dari klan meraj yang diam-diam menyeka senjata mereka. Melihat dingin pada puluhan juta, mereka secara otomatis diatur menjadi barisan pertempuran. Untuk melindungi klan meraj, mereka berencana untuk membunuh para prajurit meraj di medan perang. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun mengumumkan, keberanianmu telah memenangkan rasa hormatku. Sekarang, aku ingin mengajakmu untuk bergabung dengan keluarga hantuku, aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Netherworld. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, prajurit meraj yang pemberani itu tiba-tiba tampak bingung. Naga pantom misterius, kuat dan bangga, dan merupakan sejenis keluarga naga misterius. Fata Morgana jarang menunjukkan orang dalam warna sejati mereka, tetapi lebih memilih untuk menjaga burung kunci rendah, kerang dan bahkan bola naga. Dalam bentuk aslinya, meraj memiliki tubuh naga yang besar dan tak tertandingi, ditutupi dengan sisik naga berwarna emas keemasan. Fata Morgana dalam bentuk ini adalah yang paling kuat. Bentuk ini adalah bentuk pertempuran meraj. Saat ini, di depan Chu Xingyun, puluhan juta meraj ini sudah memasuki bentuk pertempuran, dan mereka siap untuk pertempuran medan perang psikologis. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun muncul di sini, untuk merekrut mereka dan bergabung dengan keluarga hantu. Jelas, semua meraj belum pernah mendengar tentang apa yang disebut Netherworld. Melihat ekspresi kosong semua orang, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, yang disebut Netherworld adalah nama yang baru saja saya pikirkan. Selama Anda bersedia melamar saya, setia kepada saya, dan bergabung dengan Netherworld, saya akan membawa Anda keluar dari ini jauh di dalam air. Dan lindungi keselamatan Anda dari pelanggaran. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua klan meraj menatap Chu Xingyun dengan heran. Dalam keheningan, barisan depan meraj warriors, meraj yang sangat tebal dan kekar, perlahan-lahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, kamu bisa aman, bawa kami pergi dari sini. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, aku tidak hanya bisa membawamu keluar dari bahaya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatanmu. Dihadapi dengan jaminan Chu Xingyun, semua klan meraj tiba-tiba datang dengan penuh semangat. Melihat sejumlah besar meraj, dia bergegas menuju sisi ini, dan penjaga besar Chu Xingyun melambaikan meraj lainnya dalam sekejap. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, saya hanya merekrut orang-orang pemberani, bahkan dalam menghadapi situasi fana, tetapi juga dengan murah hati membunuh prajurit meraj, tanpa orang-orang pengecut dan serakah yang takut mati. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, meraj yang kokoh mengerutkan kening dan berkata, meskipun mereka takut dan bahkan sedikit pengecut, mereka semua adalah teman kita, bahkan istri dan anak-anak, jadi. Saya harap Anda bisa hormati mereka. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, Anda tidak dapat berbicara tentang rasa hormat atau tidak hormat. Saya tidak berpikir. Tidak semua orang, saya merindukan rasa hormat saya. Sekarang, saya hanya ingin tahu apakah Anda bersedia menerima undangan saya. Aku memandangi naga-naga Fata Morgana yang penuh harapan dan ingin datang. Naga Fata Morgana yang kokoh itu tidak bisa menahan keraguan. Sambil menghela nafas panjang, Phantom Dragon yang gagah itu berkata, jika hanya untuk dirimu sendiri, maka selama kamu dapat dengan aman membawa kami keluar dan memastikan keamanan kami secara alami bersedia bekerja untukmu. Setelah jeda, meraj yang kokoh melanjutkan, tapi kami juga punya istri, anak-anak, dan orang tua. Kami tidak punya cara untuk meninggalkan mereka, biarkan mereka dibunuh dan dimakan oleh klan iblis. Melihat meraj yang kokoh dengan kekaguman, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, siapa namamu, dan posisi apa yang kamu pegang dalam keluarga Shenlong?
Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Meraj yang gagah berkata dengan acuh tak acuh, "Nama saya Mirto, dan itu adalah jenderal keluarga Meraj." Umum. Mendengar nama ini, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, "Jika Anda adalah seorang jenderal, di mana marsekal Anda?" Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Meraj tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Anda mungkin tidak mengerti struktur keluarga Meraj kami. Keluarga naga dewa kita, kekuatan tertinggi, adalah Raja Meraj. Di bawah Raja Meraj, perwira militer tertinggi adalah jenderal." Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Ternyata begitu, tetapi dengan cara ini, banyak hal yang lebih baik dibahas." Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Saya mengagumi keberanian Anda, jadi saya berharap untuk merekrut Anda untuk membangun Nether Clan baru." Setelah jeda, Chu Xingyun menatap warga sipil Mirian di sekitarnya dan melanjutkan, "Adapun istri dan anak-anak Anda, selama mereka setia kepada saya dan bersumpah setia kepada saya bisa membawa mereka keluar dan menjaga mereka tetap aman." Mendengar posisi Chu Xingyun, Jenderal Meraj mengangguk tanpa ragu, "Karena itu masalahnya, maka saya tidak berbicara terlalu banyak, selama Anda dapat menyelamatkan kami dari kedalaman air, itu akan menjadi kehidupan baru, kami bersedia bekerja untuk Anda." Di antara kata-kata itu, di antara langkah kaki Meraj, tubuh itu naik ke udara dan menggantung di air laut. Melihat sekeliling, Pantom berteriak, "Saya mewakili seluruh keluarga naga Pantom, semua orang yang tinggal di sini, bekerja untuk Istana Naga Beihai, di bawah Pangeran Sembilan Pangeran, dan membentuk klan Nether. Apakah ada yang menentang?" Di hadapan Meraj, tidak ada yang keberatan. Jika bukan Chu Xingyun yang memandang mereka secara berbeda, maka dalam beberapa jam, semua orang di sini harus mati. Kematian itu murah. Jadi sekarang, selama seseorang bisa menyelamatkan mereka, mereka sudah terlambat untuk memohon, bagaimana mungkin mereka keberatan? Sedangkan untuk berbicara, bergabung dengan Netherworld yang baru terbentuk bukanlah masalah. Sebenarnya, apakah mereka bergabung dengan klan naga ratusan juta tahun yang lalu? Sekarang hanya bergerak dari klan naga ke klan Nether, yang tidak ada bedanya sama sekali. Bagaimanapun, tidak peduli apakah mereka milik naga atau hantu, mereka tetap milik mereka tanpa perubahan. Untuk orang-orang Meraj, karena keluarga Meraj tidak bisa mengandalkan kekuatan keluarga saja, mereka dengan bangga akan menduduki hutan negara-negara di dunia. Jadi siapa yang bergabung? Selain itu, ada contoh klan iblis, dan bahkan orang paling bodoh pun memahami pentingnya persatuan. Jika Anda sendirian, jangan bicara tentang Meraj, bahkan seluruh naga tidak bisa menolaknya. Yang paling penting adalah suara ledakan di lorong itu semakin keras dan dekat. Bahkan jika ada pendapat dalam pikiran, tidak ada yang berani mengatakannya. Kalau tidak, jika pasukan klan iblis menerobos semua ilusi, mereka akan datang dan mereka akan menyesalinya terlambat. Oleh karena itu, bahkan jika individu yang memiliki pendapat berniat untuk berbicara, tetapi tepat ketika mereka membuka mulut, saat mereka ingin mengekspresikan pendapat mereka, orang-orang di sekitarnya akan memandang mereka dengan mata pembunuh. Semua orang tahu bahwa pada saat-saat seperti itu, selama mereka berani berbicara, orang-orang di sekitar mereka tidak akan keberatan membunuh mereka. Demi keselamatan 30 juta orang, menebas lusinan, ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu naga, itu sebenarnya bukan apa-apa. Melihat semua orang setuju, Chu Xingyun mengangguk puas. Tidak berani mengabaikan, Chu Xingyun mengorbankan lempengan batu hantu, dan segera mendesak lempengan batu hantu untuk dengan cepat menyingkat saluran berdarah yang menuju ke laut hantu. Memandangi Kirmizi, sarang berputar-putar raksasa, semua orang memandang dengan saksama. Dalam pusaran berdarah yang begitu menakutkan, semua orang pasti akan curiga dan curiga. Tapi sekarang, suara peledakan di kejauhan sudah dekat, dan semua orang dari klan Meraj tidak sabar untuk segera masuk. Dengan suara teredam, lempengan batu hantu setinggi 3 meter dan 9 meter itu jatuh deras di samping sarang spiral berdarah besar. Berdiri dengan bangga di lempengan batu bawah, Chu Xingyun berkata, "Semua orang yang telah bekerja untuk saya, mengembunkan sumpah dan darah Anda ke lempengan batu bawah ini, Anda dapat memasuki laut bawah." Sekarang, mendengar kata-kata Chu Xingyun, klan Mirian, yang relatif dekat membuat sumpah pada pertama kalinya, dan menyingkat sumpah dengan esensi dan darah ke batu tulis. Tetesan darah turun dari segala arah menuju prasasti bawah. Dengan setetes darah esensi berisi sumpah ke batu tulis di depan umum, sekelompok besar orang dari keluarga Meraj menghilang ke laut dan menghilang. Melihat Chu Xingyun benar-benar dapat membawa mereka pergi dari sini, semua Meraj klan tiba-tiba menjadi gila. Bagi sebagian besar Fata Morgana, selama mereka memiliki kesempatan untuk hidup, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, meskipun bagian depannya tidak diketahui, ada lebih banyak klan Meraj, darah sumpah mereka ke piring batu hantu. Melihat orang-orang dari klan Meraj ngengat bergegas menuju lempengan batu, dan Meraj tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Menatap Chu Xingyun dengan cemas, Mirto berkata, "Saya tidak tahu, bisakah saya masuk dulu dan kemudian segera kembali?" Menghadapi permintaan Mirto, Chu Xingyun secara alami tahu apa yang dia khawatirkan. Jelas, Mirto khawatir bahwa ini adalah jebakan dan jebakan, jadi dia ingin masuk dan menjelajahinya secara langsung.
Untungnya, Chu Xingyun tidak memiliki hantu di hatinya, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Chu Xingyun mengangguk langsung, menunjukkan bahwa Mirto bisa segera mulai. Dengan persetujuan Chu Xingyun, Mirto memadatkan darah sumpahnya dan menetes ke papan tulis besar. Pada saat berikutnya, sosok Mirto juga menghilang ke laut secara instan, dan menghilang. Setelah memasuki Laut Nether, Mirage mulai memiliki sedikit keraguan, saya tidak tahu di mana itu. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa matahari di langit bukanlah matahari, dia langsung mengerti. Jelas inilah laut kelima yang legendaris di balik 4 lautan, Laut Nether. Ingat bahwa Chu Xingyun ingin mendirikan klan Nether, hanya sesaat Pantu langsung mengkonfirmasi tebakannya. Setelah konfirmasi berulang kali, ini bukan ilusi, tetapi dunia kecil nyata. Ketika Mirage segera mengikutinya, saluran Chu Xingyun yang khusus disediakan untuknya bergegas kembali. Setelah dikonfirmasi oleh Mirage, semua klan Mirage akhirnya melepaskan kewaspadaan terakhir mereka. Bagaimanapun, bahkan jika seluruh dunia menipu mereka, Mirage tidak akan melakukannya. Sebagai perwira militer pertama, status Mirage tidak setinggi Mirage King, tetapi kekuatan sebenarnya masih di atas Mirage King. Selama ratusan juta tahun, Raja Mirage dan Mirage telah menjadi keberadaan keluarga Mirage yang paling dipercaya dan tergantung. Jika Mirto mencelakakan mereka itu sangat mudah. Keluarga Fata Morgana tidak akan pernah sejahtera sampai hari ini. Segera, sejumlah besar klan Mirage dengan cepat mengembun sumpah darah, satu persatu ke batu tulis dan kemudian sungai besar ke laut, ke dalam sarang spiral berdarah. Lebih dari 30 juta orang dari suku Mirong, jika mereka telah berubah menjadi orang biasa yang belum berlatih, sama sekali tidak mungkin untuk menghapus bersih tanpa 1 hari dan 1 malam. Untungnya, anak-anak muda Mirage dibawa pergi oleh Raja Mirage menggunakan menara berlubang. Mereka yang tinggal di sini adalah semua ras Shenlong dengan usia dan kekuatan tertentu. Karena itu, sekarang hanya butuh 1 jam untuk menyelesaikan migrasi. Namun, meskipun begitu, ketika kumpulan Mirage terakhir orang akhirnya mengambil keputusan, memutuskan untuk mengikuti Chu Xingyun, dan meletakkan darah esensi sumpah di lempengan batu bawah. Pasukan klan iblis telah mengecam semua ilusi, dan melolong bergegas ke sisi ini. Menyaksikan orang-orang Mirage terakhir memasuki pusaran darah, Chu Xingyun mengangguk puas. Jelas Chu Xingyun sangat tepat dalam menangkap dan mengendalikan waktu. Terlalu dini atau terlambat tidak cocok. Tampil pada waktu yang paling tepat, diskusikan dalam bahasa yang paling tepat, dan selesaikan semua pekerjaan evakuasi pada saat terakhir sebelum kedatangan pasukan iblis. Dalam segala hal, Chu Xingyun menggenggamnya dengan sempurna dan tepat hingga batasnya. Menyingkirkan lempengan batu bawah, atau prasasti batu bawah, Chu Xingyun mengangguk puas. Melihat kejauhan, dewa ganas itu jahat melolong pada pasukan iblis yang bergegas. Chu Xingyun menoleh ke Fata Morgana di sampingnya, oke, kita satu-satunya, mari kita mundur. Melirik Chu Xingyun dengan lirikan, Pantu mengangguk, dan kemudian memasuki pusaran darah dengan Chu Xingyun. Ketika pasukan klan iblis akhirnya mencapai lokasi Scarlet Vortex telah menghilang, dan setelah waktu yang singkat itu benar-benar menghilang. Dengan bingung mengelilingi lokasi asli sarang spiral berdarah, semua klan iblis itu kosong. Apa yang terjadi? Saya hanya melihat pusaran besar di sini, semua klan Mirage mengerumuninya. Tapi ketika aku berlari mendekat, mengapa pusaran darah itu hilang? Belum lagi wajah kosong tentara iblis. Di sisi lain, Chu Xingyun dan Pantu muncul di dunia duniawi, di lautan hantu yang luas. Akhirnya karena bahaya, semua orang dari suku Shenlong mengambang di bawah laut, ekspresi mereka di wajah mereka sangat bingung, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana melakukannya. Menghadapi ini, Chu Xingyun juga tidak punya cara yang baik. Setelah semua, sebelum hari ini, Chu Xingyun tidak berpikir tentang mengumpulkan keluarga Mirong, jadi, dia tidak punya persiapan untuk semuanya. Dan yang paling penting, Chu Xingyun ada di Dragon Clan dan tidak memiliki posisi apapun. Pada titik ini dari Perang Naga dan Setan, sumber daya Chu Xingyun sangat terbatas, bahkan mendekati nol. Dalam keadaan pertempuran, semua bahan di Forseas Dragon Palace harus dimobilisasi dan digunakan secara terpadu. Meskipun Chu Xingyun adalah pangeran ke-9 dari Istana Naga di Laut Utara, dia tidak memiliki posisi apapun untuk suku naga. Bahkan jika dia punya, itu tidak akan mungkin untuk memobilisasi dengan santai dan dapat memberi makan lebih dari 30 juta naga Fata Morgana tanpa penjelasan. Kalau tidak, jika setiap orang dapat memobilisasi sejumlah besar sumber daya sesuka hati dan menggunakannya untuk tujuan lain, maka bahkan jika naga kaya, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup. Melihat total, naga raksasa di sekitar 30 juta, kepala Chu Xingyun juga tumbuh. Dia harus bertanggung jawab atas makanan, pakaian, dan perumahan lebih dari 3.000 naga. Bahkan sekarang, Chu Xingyun masih memiliki uang. Namun, dalam keadaan perang ini, uang tidak bisa membeli bahan yang dibutuhkannya. Melihat Chu Xingyun mengerutkan kening, Mirage tidak bisa membantu tetapi diam-diam lega. Sejujurnya, Mirto agak khawatir.
Dia tidak khawatir tentang hal lain, tetapi khawatir tentang semua hal ini, yang diam-diam direncanakan oleh Chu Xingyun. Akibatnya, nasib keluarga Meraj mungkin agak buruk. Namun, menilai dari penampilan Chu Xingyun yang tidak siap dan cemberut, ini jelas tidak direncanakan olehnya secara rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada persiapan sama sekali? Terengah-engah, Meraj berkata, jangan khawatir tentang Raja Naga, semua yang kita butuhkan dapat dijarah oleh Demon Rache, semuanya tidak menjadi masalah. Raja Naga, mendengar kata-kata Mirto, Chu Xingyun tertegun sejenak. Dia berbicara dengan siapa? Melihat tatapan tertegun Chu Xingyun, Mirto pertama-tama memiliki keraguan, tetapi segera dia mengerti. Mirto menunjuk agak jauh, istana kristal bertumpuk kristal kuning keemasan, tidak mengherankan, ini seharusnya istana naga surgawi Laut Belanda. Menghadapi pertanyaan Mirto, Chu Xingyun berkata, ya itu benar, tapi... Melambaikan tangannya, Mirto tersenyum dan berkata, jangan bilang, kau bukan pemilik istana naga. Menghadapi penilaian Mirut, Chu Xingyun berkata, ya, saya memang pemilik istana naga. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Mirto melanjutkan, jika saya tidak salah, tidak hanya istana naga surgawi, tetapi juga seluruh Laut Belanda, sudah ada di saku yang mulia Raja Naga. Di antara kata-kata itu, Meraj membantai, dan kemudian berkata dengan tenang, telapak tangan laut, dan memasuki istana naga langit, maka Anda secara alami adalah penguasa laut bawah ini, Raja Naga Laut Bawah Laut. Aku menganggukkan kepalaku dengan jelas, meskipun aku tidak memikirkannya sebelumnya, ku dengar Mirto mengatakan itu memang benar. Meskipun dari segi kekuatan, Chu Xingyun belum mencapai realem Raja Naga. Tetapi dalam hal hak saja, ia dan Raja Naga Empat Laut lainnya sudah bisa duduk sejajar dan berjalan berdampingan. Tentu saja, meskipun Chu Xingyun memiliki hak yang sesuai, identitas dan statusnya di klan naga mungkin tidak mudah dikenali oleh empat Raja Naga Laut lainnya. Masih ada jalan panjang bagi Chu Xingyun untuk menjadi Raja Naga sejati dalam arti yang sama dengan Raja Naga Empat Laut lainnya. Memikirkannya, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah jika Raja Naga bukan Raja Naga. Yang paling penting sekarang adalah mengatur makanan, pakaian, perumahan dan transportasi semua orang Meraj. Setelah jeda, Chu Xingyun menatap Mirtu dan dengan penasaran berkata, saya baru saja mendengar dari Anda bahwa sepertinya ada jalan, Anda membicarakannya dengan hati-hati. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Mirto berkata, kita semua pejuang keluarga Meraj yang mahir dalam ilusi. Kita dapat melakukan ilusi dan mengubah penampilan klan iblis. Masuk ke dalam klan iblis dan merampok, rebut perlengkapan yang kami butuhkan. Ilusi. Mendengar kata-kata Mirto, Chu Xingyun tidak bisa tidak melihat ke atas dan ke bawah jalan Mirto, bentukmu saat ini, apakah itu tubuh, atau ilusi? Melihat posturnya, Meraj berkata, formulir ini adalah bentuk pertarungan kami dan bentuk awal kami. Di antara kata-kata itu, Mirtu memutar tubuhnya. Mencermati, bentuk awal klan Meraj tidak berbeda dengan klan naga lainnya. Dari segi penampilan saja, kecuali untuk warna yang berbeda dan berbagai bentuk tanduk naga, bentuk Meraj hampir sama dengan Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun adalah naga skala hitam, dan Meraj adalah naga skala hijau keemasan. Dari perspektif ras naga, Chu Xingyun dan Mirto sebenarnya sangat berbeda dan ras yang sama sekali berbeda. Tapi dari perspektif klan iblis, hampir tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali warna. Tanduk yang sama, wajah yang sama, tubuh yang sama, ekor yang sama, dan bahkan cakar naga adalah sama. Tetapi pada kenyataannya, hal-hal yang disebut sama ini sebenarnya berbeda, dan ada perbedaan besar. Hanya saja bentuk keseluruhannya kira-kira sama. Melihat sekeliling, ada lebih dari 30 juta orang Meraj, semuanya berbentuk aneh, terlihat seperti apapun. Jika Anda tidak tahu pasti, lebih dari 30 juta makhluk hidup di sini adalah Meraj. Jika Anda melihatnya dengan mata Anda pasti akan berpikir bahwa ada ribuan spesies, bahkan puluhan ribu kehidupan laut. The Meraj pandai membuat ilusi, dan dapat muncul di depan dunia dalam bentuk apapun sesuka hati. Berpikir tentang kejeniusan ras-ras Shenlong untuk membuat ilusi, senyum melintas di mata Chu Xingyun. Beruang Grizzly, di kota Xiongcheng. Sekelompok lebih dari 3.000 setan klan domba, mengatur tim yang tersebar, perlahan-lahan memasuki Xiongleicheng. Xiongleicheng adalah kota besar, tetapi itu adalah satu-satunya kota di seluruh lembah Tonggu. Di Tonggu Basin, ribuan mil jauhnya, semua sumber daya terkonsentrasi di Xiongleicheng. Setelah ada kebutuhan di garis depan, tim transportasi klan beruang akan dikirim untuk mengangkut semua persediaan ke garis depan klan iblis. Tetapi untuk saat ini, pertempuran antara iblis dan naga telah memasuki periode stagnasi selama 100.000 tahun. Selain itu, selama ini, sumber daya yang dikonsumsi oleh perang iblis banyak tetapi mereka semua di dekatnya dan mengkonsumsi sumber daya di dekat Laut Cina Timur. Cekungan Tonggu terletak di utara. Oleh karena itu, sumber daya di cekungan Tonggu telah ditimbun di sini selama ratusan juta tahun, tetapi mereka tidak pernah digunakan secara pasif. Menghadapi gerombolan orang banyak setan klan domba, setan beruang di Xiongleicheng sangat dibenci.
Anda harus tahu bahwa domba adalah monster yang paling lemah dan paling penipu, dan makanan darah yang paling disukai klan Xiongli. Meskipun iblis itu bukan monster, ia memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan monster itu. Oleh karena itu, di bawah iblis domba yang dihina, adalah wajar untuk memandang rendah keluarga domba iblis. 3.000 iblis klan domba memasuki Xiongli Cheng sepanjang jalan, mereka memandang rendah penghinaan di sekitar mereka, seolah-olah mereka dihina. Saat malam tiba, gerbang Xiongli Cheng ditutup, dan menara iblis di Xiongli Cheng juga melepaskan langit pelindung, sepenuhnya menutupi seluruh Xiongli Cheng. Saat malam semakin dalam, sebagian besar Xiongli secara bertahap tertidur. Pada saat ini, 3.000 kerumunan iblis domba mulai bergerak. 3.000 orang dibagi menjadi 6 tim, masing-masing tim berisi 500 domba iblis. Memanfaatkan malam itu, 5 tim bergegas ke timur, barat, selatan, utara, dan 4 gerbang. 2 tim yang tersisa bergegas ke timur dan barat untuk membuat menara iblis langit. Akhirnya, ketika waktunya tiba di tengah malam, ketika menara lonceng di Xiongli City membunyikan lonceng merdu, itu menjadi kacau. Pertama, menara iblis langit di kedua sisi timur dan barat langsung dibombardir menjadi serpihan di bawah serangan kekerasan. Selanjutnya, sisi timur, barat, selatan, dan utara gerbang kota diserang dengan keras. Keempat gerbang dengan cepat dibuka, dan iblis domba yang tak terhitung jumlahnya menyerbu sepanjang 4 gerbang. Segera, seluruh Xiongli Cheng terperangkap dalam nyala api perang, dan seluruh kota terbakar. Pertempuran gila berlanjut sepanjang malam, dan ketika hari akhirnya menyala, pertempuran itu benar-benar berakhir. Ketika matahari fajar akhirnya naik ke langit, seluruh Xiongli Cheng tidak bisa dikenali lagi. Melihat sekeliling, puluhan juta iblis domba, dibagi menjadi puluhan ribu tim, mencari dengan gila di Xiongli Cheng. Semua sumber daya diangkut ke alun-alun di pusat Xiongli Cheng, tersebar dan ditumpuk di sana. Berbagai gudang penuh bahan juga ditemukan dan membuka pintu dengan kasar. Lokasi setiap gudang juga ditandai dengan koordinat dan diserahkan ke Xiongli Plaza, di tangan ahli statistik. Selama 3 hari 3 malam, ratusan juta tahun material besar telah disimpan di kota Xiongli. Bahkan di Xiongli City, semua harta dan sumber daya di dalam bangunan telah dicari, dan bahkan rambut akar belum ditinggalkan. Ketika klan iblis lainnya akhirnya menerima berita dari Xiongli Cheng, dan tiba dengan kecepatan penuh, semuanya sudah terlambat. Ketika pasukan perintis pertama klan iblis tiba di luar Xiongli Cheng, seluruh Xiongli Cheng sudah dibiarkan kosong, hanya menyisakan tembok yang rusak dan reruntuhan asap hitam. Dalam 3 hari 3 malam, semua sumber daya di kota Xiongyan menghilang, dan seluruh kota Xiongcheng hancur total. Hal yang paling tidak dapat diterima untuk semua klan iblis adalah bahwa meskipun mereka merilis whistleblower klan bulu sepanjang langit, penyelidikan dan pencarian serba. Tetapi masih belum ada jejak musuh invasi. Pasukan ini, seperti iblis dari kekosongan, datang tanpa bayangan, tanpa jejak. Belum lagi betapa marahnya klan iblis dan bagaimana melacak si pembunuh. Di sisi lain, di dalam Netherworld, semua orang dari klan Mirage dengan senang hati menerima semua jenis perlengkapan hidup. Kelompok setan domba yang menghancurkan Xiongli Cheng hanyalah tentara klan Mirage. Dengan saran Mirto dan bantuan Chu Xingyun, total 10 juta pasukan Mirage dikirim dalam pertempuran ini. Pertama-tama, elit naga Mirage yang dipimpin oleh Mirage untuk mencapai tingkat Jenderal Naga, berubah menjadi iblis domba, bercampur dengan Xiongli Cheng. Kemudian, ketika orang-orang iblis di kota Xiongli sedang tidur, para prajurit dibagi menjadi 6 jalan dan membuka gerbang ke 4 sisi, menghancurkan 2 menara iblis langit. Kemudian, ketika Hei menyentuh 4 gerbang Xiongli Cheng, dan total 10 juta pasukan Mirage bergegas masuk, semuanya tidak bisa diubah. Ada para pembela di kota Xiongli, dan jumlah totalnya telah mencapai jutaan. Tapi yang mereka hadapi adalah klan Mirian, kekuatan elit dari seluruh klan, yang tidak bisa dihadapkan sama sekali. Bagaimanapun, ras naga adalah ras naga. Sebagai yang tertinggi, penguasa alam semesta dalam ratusan juta tahun terakhir, kekuatan dan warisannya yang dalam tidak dapat dibandingkan dengan ras iblis saat ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan satu kota saja melawan kekuatan sebuah keluarga, jarak di antara mereka masih terlalu besar. Meskipun Chu Xingyun tidak menembak sama sekali selama seluruh pertempuran, dia hanya menonton dari sela-sela. Namun, di bawah kepemimpinan Mirage, 3.000 elit keluarga Mirage membentuk kekuatan bersenjata yang kuat yang dapat saling menghancurkan. Xiongli Cheng bukan tanpa pembela atau pembela. Tapi jutaan pembela biasa menghadapi ribuan naga elit. 3 pembela biasa melawan 3.000 jenderal naga Fata Morgana. Hasil pertarungan ini sebenarnya tidak sebanding dengan deskripsi. Untuk menggambarkannya dalam 2 kata, itu naksir pembantaian. Hanya merebut kota Xiongcheng ini, sumber daya yang diperoleh cukup untuk 30 juta orang Mirage untuk hidup dengan mantap selama ribuan tahun tanpa khawatir tentang kekurangan bahan. Meskipun di bawah pertempuran ini, klan Mirage menewaskan lebih dari 30.000 tentara, tetapi kerusakan seperti itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, kekuatan banyak suku Xiongli tersebar di mana-mana. Berkelahi bersama, suku-suku Xiongli bergegas keluar, menyebabkan kerusakan besar pada tentara Mirage biasa.
Sebagian besar dari lebih dari 30.000 prajurit naga bajak laut tewas di tangan kuat suku Xiongli yang tiba-tiba bergegas keluar dari gedung. Jika itu benar-benar seorang prajurit ke prajurit, itu akan berperang melawan jenderal, tetapi itu tidak akan mati sebanyak ini. Tetapi tidak mungkin, jika Anda ingin mendapatkan banyak sumber daya, Anda ditakdirkan untuk menyerang. Begitu kedua belah pihak membuka posisi mereka, keluarga Meraj tidak bisa memenangkan pertempuran sama sekali. Ketika bertarung bersama, semua klan iblis akan mempercepat untuk membantu. Bahkan jika pertempuran bisa berakhir sesegera mungkin, tidak ada waktu untuk mengumpulkan dan memindahkan bahan-bahan itu. Meskipun bahan yang ditimbun oleh suku Xiongli tidak semuanya disukai oleh suku Mirian. Tetapi sekarang adalah zaman perang, selama Anda dapat makan perut, selama Anda bisa hidup, yang berani mengharapkan kualitas hidup. Dalam 3 tahun ke depan. Sementara klan iblis belum kembali, sementara klan iblis belum memiliki cara yang baik untuk menargetkan. Klan Meraj menyerang dari semua sisi, dan dengan gila meluncurkan penjarahan tanpa akhir ke klan iblis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.